Token Picoin anjlok lagi gitu sias. Di saat penulisan, Picoin sudah melihat penurunan sebanyak 14% lagi. Penurunan tajam berkelanjutannya sudah berlangsung selama beberapa minggu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Hal gitu sias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan melihat alasan dibalik penurunan Picoin dan apa artinya untuk para pemegang dan masa depan token tersebut. Ingat gitu sias, ini bukan nasihat keuangan, tapi hanya sebuah analisa objektif untuk membantu kita semua lebih memahami pasar. Jadi ayo cepat merapat dan kita bahas Picoin. Pada saat penulisan, Picoin ada di harga sekitar 55 sen, sedikit di atas harga terendah sepanjang masa mereka, yaitu di harga 53 sen. Namun yang terpenting saat ini bukanlah harga token, tapi alasan dibalik penurunan harga tersebut. Meskipun baru-baru ini Picoin melihat penurunan, mereka masih memiliki kapitalisasi pasar sekitar 3,77 miliar dolar, jumlah yang sangat besar gitu sih. Sebagai referensi, ada proyek dengan utilitas yang jauh lebih banyak dengan kasus penggunaan di dunia nyata dan juga tim pengembangan aktif yang memiliki valuasi di bawah angka tersebut. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat Picoin memiliki valuasi setinggi ini? Kalau kita melihat volume perdagangan 24 jam mereka, jumlahnya ada di sekitar 472 juta dolar yang kedengarannya cukup bagus. Tapi lonjakan volume ini sebagian besar didorong penjualan panik. Begitu pemegang mendapatkan akses ke token mereka, insting awal mereka adalah untuk menjualnya. Yang artinya angka ini bukan tanda positif, tapi tanda hilangnya kepercayaan para investor. Sementara itu, Bitcoin juga mengalami koreksi. Nilainya turun sekitar 25% dari titik tertinggi baru-baru ini, tapi melihat ekonomi makro yang lebih luas, Bitcoin sebenarnya bertahan dengan cukup baik. Sementara Picoin mengalami kesulitan bertahan. Kinerja Picoin tidak hanya tertinggal dari Bitcoin, tapi juga altcoin yang lebih kecil yang memiliki roadmap yang lebih jelas dengan basis pengguna yang lebih aktif. Saat ini, Picoin ada di peringkat 28 dalam kapitalisasi pasar, tertinggal dari proyek-proyek seperti Monero, Sui, dan bahkan koin yang kurang dikenal dengan utilitas yang lebih jelas. Ini menjadi sebuah tanda kalau nilai spekulatif saja tidak cukup untuk mempertahankan posisi pasar di tahun ini. Para investor sekarang sudah lebih cerdas dan sentimen saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah token. Tapi bagaimana dengan utilitas? Inilah pertanyaan yang ada di pikiran banyak orang di komunitas mereka. Selama ini, janji Picoin selalu menarik. Dengan pendekatan penambangan yang mengutamakan perangkat seluler, impian untuk menciptakan mata uang digital terdesentralisasi yang bisa diakses siapapun dari smartphone mereka. Dan kalau Picoin benar-benar berhasil, mungkin ini bisa menjadi kunci keberhasilannya. Tapi sejauh ini, progresnya belum sesuai dengan visi mereka. Kita jarang melihat update di akun resmi mereka, dengan akun Twitter yang dikenal sebagai X tidak aktif selama berhari-hari. Hanya ada sedikit transparansi, upaya pemasaran yang minimal, dan tidak banyak bukti aktivitas tim yang kuat yang mendorong ekosistem mereka ke depan. Kurangnya komunikasi di saat harga token yang menurun tidak memberi sentimen positif kepada para investor, dan ini semua terjadi di saat pasokan terus di-unlock. Ini tentunya membuat harganya terus turun ke bawah. Dan ngomong-ngomong tentang pasokan, ini adalah red flag lainnya. Pasokan yang beredar saat ini hanyalah sebagian kecil dari total pasokan. Saat penulisan, hanya ada sekitar 6,79 juta Pi yang beredar dengan jumlah yang sangat besar masih terkunci alias lock. Artinya, dilution tidak bisa dihindari. Setiap kali token dirilis, lebih banyak pemegang token akan memilih untuk menjual daripada memegangnya, yang menandakan kurangnya keyakinan pada proyek tersebut. Picoin saat ini memiliki FDV lebih dari 55 miliar dolar. Ini jumlah yang sangat besar dan menempatkan Pi di atas banyak altcoin lainnya dalam angka, meskipun faktanya mereka belum menawarkan produk, layanan, atau adopsi yang berfungsi secara keseluruhan. Tapi valuasi seperti itu tanpa utilitas sulit untuk dipertahankan. Tapi ini bukan berarti Picoin akan menjadi nol gitu sih. Pasar bersifat emosional, dan meskipun sentimen bisa cepat memburuk, ini juga bisa berubah menjadi bullish lagi. Mungkin akan tiba saatnya waktu Pi melonjak, mungkin dengan bursa listing, kemitraan, atau bahkan momentum spekulatif yang muncul tiba-tiba. Sesuatu yang bisa terjadi di dunia kripto. Ada beberapa rumor kalau potensi listing Picoin di Binance atau Coinbase bisa menghidupkan kembali proyek mereka. Dan kalau itu terjadi dan tim meningkatkan pembaruan dan transparansi, harga ini bisa bereaksi dengan tiba-tiba. Artinya ada saja kemungkinan untuk tiba-tiba melihat rally sebanyak 100% atau lebih kalau ada berita itu ke depannya. Tapi ini pun masih spekulasi Cryptosias. Nah, sekarang kalau Cryptosias adalah seseorang yang mulai menambang Picoin dari awal, kalian mungkin kecewa dengan kondisinya saat ini. Ada banyak yang mengharapkan Picoin mereka akan bernilai ribuan. Sebaliknya, peluncurannya mengecewakan dan sentimen pasar kurang positif. Tapi di kondisi ini, apa kalian lebih memilih untuk menjual, menahan, atau membeli lebih banyak? Menurut tim kita, gerakan besar berikutnya untuk Picoin bisa berasal
dari dua hal. Perubahan dalam strategi komunikasi proyek kepada para investor dan katalis yang bisa menarik para investor baru. Tapi sampai salah satu atau dua-duanya tercapai, kita harus tetap berhati-hati. Kituasias perlu mengingat untuk membuat keputusan berdasarkan data dan bukan hanya lewat spekulasi. Ingat Kituasias, ini bukanlah nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing dan selalu dapatkan informasi terupdate seputar ruang kripto. Jadi pastikan kalian ikut bergabung di Discord Crypto World ID untuk mendapatkan update terbaru dan supaya kalian juga bisa ikut giveaway di podcast kita tiap hari Kamis pukul 20 WIB. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jam Kituasias!